warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan diberikan kesehatan untuk hadir secara online, mengikuti secara online kelas tidak wajib ya. Ya sebut saja ini kelas tambahan gitu ya. Jadi tidak wajib ya. Kan kita sudah 15 pertemuan plus 1 ujian akhir semester ya. Jadi kelas ini nggak wajib. Ikut boleh, nggak ikut ya nggak apa-apa ya, nggak ada konsekuensinya. Ya, untuk kelas ini kita review aja ya. Atau lebih tepatnya kalau misal kalian ada yang kesulitan atau masih bingung, kalian tanyakan pada kali ini ya, pertemuan ini nggak apa-apa. Ya, untuk materi UAS-nya ya, kan sudah saya sampaikan di grup, itu adalah mulai kompresor ya. Expander, sorry. Jadi ada expander, kompresor, pompa, sama chapter 8 itu gabungan ya. Gabungan ada expander, ada pompa, ya. Ada ketambahan boiler juga. Ya, untuk materi UAS ya, dan materi-materi yang sudah saya sampaikan di VLM dan di YouTube saya, apakah ada yang kesulitan? Pak izin bertanya, Pak. Ya, yang mana? Waktu itu, yang ini juga, Pak. Waktu itu Bapak kalau nggak salah ini, Pak. Ngerjain soalnya yang QH, QC plus W-nya itu dimutlak semua, Pak. Iya, dimutlak. Memang dimutlak. Ini kan ya? Yang atas, Pak. Yang itunya. Ini. Saya bentar ya. Tak lihat dulu rumusnya. Oh iya ya, ada mutlaknya ya. Oh iya, saya kelupaan kalau ada mutlaknya. Ya, saya lupa kalau ada mutlaknya. Oke, bentar. Berarti kerjaan saya yang ini mesti lupa kalau ini ya. Gini ya. Terus nggak apa-apa ya kalau tugasnya nanti karena saya yang keliru ya nanti saya anggap betul ya. Ada lagi yang tanya? Pak, saya izin tanya, yang di H3 sama S3 itu kenapa kok ada 2, liquid sama vapor, Pak? H2, mana? H3. H3. Ya. Ini, H3 aksen ini. Enggak, maksudnya yang dilihat di steam table kan ada yang liquid sama vapor, itu kenapa kok ada 2 fase gitu? Ya, H3 ya. Nah, dia kan posisinya di sini. Ya. Dia posisinya di 3 kan posisinya dia keluar dari turbin expander. Ya. Nah, kemudian dia mengapa dia di ini ada rumusnya seperti ini ya, maksudnya ada H3 liquid plus X aksen bla bla bla, nah kayak gini ya. Nah, berarti kalau rumusnya aslinya kan ya, ini merupakan yang awal ya. Jadi ini H awal ya. Terus H3 vap min H3 liquid ya. Kalau posisinya kan kalau dalam dalam grafik kan ya gini ya.
Antara vapor dan liquid kan, nah, mungkin masih ingat ya grafik yang ini. Ini liquid, ini vapor, ya, berarti antara vapor dan liquid itu disebut juga H laten. Nah, kayak gini. Nah, jadi sehingga muncul ini H3 vap min H3 liquid. Berarti X-nya, X aksen yang ini itu mewakili jumlah dari liquid yang berubah menjadi vapor. Yang berubah jadi vapor. Nah, mewakili itu kalau yang ini. Ya. Ya, berarti bisa diartikan kalau H3 aksen itu merupakan ini ya, apa ya, ya disebut 100% vapor nggak bisa, disebut 100% liquid ya nggak bisa, ya, campuran dia. Hasilnya di situ. Ya, gimana Mbak? Baik Pak, sudah paham. Terima kasih. Ya, ada lagi yang tanya? Ya, untuk soal UAS-nya sudah saya setorkan. Besok pagi paling divalidasi. Ya, tadi siang sudah saya setorkan. Ya, pelajari saja pembahasan soal yang sudah saya kasih. Tapi tidak jauh dari itu Pak, pembahasannya. Ada lagi yang tanya? Ini YouTube saya belum dilihat ya. Yang kompresor baru 46 view. Yang expander baru 34 view. Ya, berarti belum belajar kalian. Yang steam power plant ini 103 view. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya, yang mana? Kan saya masih bingung yang ini, Pak. Asumsi Bapak yang kan 7.18 itu kan steam turbine itu Bapak asumsinya superheated steam dengan diketahui 2400 kPa sama suhu segitu. Itu saya masih bingung Pak, asumsinya seperti apa, sudah kapan itu bisa superheated. Terus kalau saya ini juga analisa, kalau misalnya dari turbine itu biasanya dari superheated ke saturated. Terus kalau kompresor dari saturated ke superheated, bener gitu nggak Pak? Saya bingung asumsikannya Pak. Idealnya seperti itu Mbak. Ya. Dan, ini memanaskan atau membuat steam bertekanan itu tidak selalu treatmentnya itu dengan pemanasan, tidak selalu. Tetapi bisa juga treatmentnya itu dengan mengubah tekanannya. Ya, jadi kalau dalam hal ini ya, dalam hal expander ini, dari superheated steam ke saturated steam, dia itu tidak harus menggunakan heat exchanger sehingga dia suhunya turun, tidak selalu seperti itu. Tetapi bisa juga dengan mengatur tekanannya. Ya, tekanannya diturunkan dengan cara dimasukkan expander, ya dia jadi yang awalnya superheated jadi saturated. Ya, secara umum seperti itu. Kalau di soal UAS itu sudah saya kasih keterangannya. Jadi yang masuk expander dia superheated, ya keluarnya saturated, itu sudah saya kasih. Ya keluarnya belum tentu saturated ya, bisa jadi keluarnya itu masih superheated tapi superheated yang mendekati saturated.
kalau dilihat steam tabel tekanannya nggak terlalu besar, suhunya juga tidak terlalu besar, ya bisa seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, kalau di soal Smith-Vaness itu kan nggak tahu ya, nggak tahu dia superheated atau saturated. Ya, jadi ya saya asumsi yang logis aja, ya, yang masuk akal aja. Pak, saya izin tanya, berarti untuk tadi kan maksudnya selisihnya dari superheated ke saturated kan sedikit, jadi yang digunakan H sama S-nya itu di saturated steam gitu ya Pak? Gimana? Kan ada yang apa, H sama S-nya itu diasumsikan waktu superheated steam, tapi saya cocokkan di saturated steam itu sama Pak nilainya, H sama S-nya. Yang sama itu yang mana? Yang ada L-nya sama V-nya atau yang mana? Yang ini, Pak? Bukan di atasnya Pak, yang superheated steam. Yang mana? Ini 3462 ini. Sepertinya yang aliran 2 itu loh Pak. Aliran 2 ini 7,3 ini, terus bukan ya, ke bawah lagi. Iya, ke bawah. Mungkin ini S2 sama S2V, mungkin itu ya yang kamu maksud. Sebentar Pak, saya lihat catatan saya. Ya. Ya, aku ngerti maksudnya. Ya, sama lihat catatanmu dulu ya, biar saya nggak salah nebak nanti. Ya, jadi gini ya. Nah, aku ngerti ya maksudnya Mbaknya tadi. Nah, jadi ini ada yang sama di steam tabel, mungkin kalian nggak sadar, tapi ada sesuatu yang sama. Ya. Samanya itu apa? Ya. Ini. Jadi pada kita ambil satu aja, ya. Entropi, ya. Ini kan pada saturated liquid sama saturated vapor. Pada saturated steam tabel kan ada saturated liquid sama saturated vapor. Kalau yang evap, ini artinya dia nilai tengah-tengahnya. Jadi dia campuran. Kalau saturated liquid kan liquid semua. Kalau saturated vapor ya vapor semua. Kalau evap ini campuran. Nah, terus di superheated steam itu juga ada. Mungkin kalian bingungnya di sini. Bapak, superheated steam kok ada saturated liquid sama saturated vapornya? Ya kan? Mungkin bingungnya di situ. Bukannya superheated itu semuanya fasanya gas ya Pak ya? Ya, superheated steam itu semua fasanya gas. Tapi kok ada dua ini? Jadi nilai dua ini, maksudnya nilai saturated liquid dan saturated vapor pada superheated steam itu sebenarnya nilainya diambil sama ya, dengan nilai saturated steam-nya. Kalau nggak percaya cocokkan. Saya sudah cocokkan. Bedanya gini, kalau superheated steam sama saturated steam kan bedanya gini. Nah, ini kita mengenal superheated steam dan saturated steam. Ini kan ini T, ini P, mungkin ini sudah pernah didapat waktu KF ya mungkin ya. Waktu KF. Kan gini kan ya. Nah, ini ada solid ya. Kemudian ini ada liquid. Ini ada titik kritis. Ini ada batasnya.
kalau lebih dari titik kritis ini dinamakan dia supercritical fluid. Artinya supercritical itu tidak bisa dibedakan liquid atau gas. Kelihatannya dia liquid, ya. Barang dibuka dia fasanya gas, ya, bertekanan besar. Nah, pada ya, pada ini ya, ini kan sepanjang ini, ya, sepanjang ini gas ya, ini gas. Sepanjang ini kan dia disebut juga saturated steam, ya, atau saturated vapor. Kemudian bawahnya ini semua ini adalah daerah superheated. Ini saturated vapor garis miring liquid, ya. Yang ini loh, merah ini. Nah, seperti ini. Nah, berarti kalau superheated steam itu sebenarnya dia fasanya pasti semuanya vapor, ya, semuanya gas. Nah, sehingga kalau di steam tabel yang superheated itu ada dua ini, ya jangan bingung. Ya, saya pertama kali buka steam tabel loh, superheated steam katanya vapor, kok ada saturated liquid? Ternyata itu angkanya sama dengan yang di steam tabel yang saturated. Mungkin itu ya Mbak ya, yang dimaksud ya? Ya Pak, ya itu yang saya maksud tadi. Ya. Pak. Ya, ada lagi yang tanya? Mas, saya izin bertanya Pak. Ya, yang mana? Ini Pak, terkait fenomena isentropik ya Pak. Sebenarnya saya masih kurang paham juga kenapa fenomena isentropik itu hadir ketika di expander, di turbine doang kan Pak ya. Nah itu kan kalau nggak salah kemarin tuh kalau saya lihat di siklus Rankine dari 2 ke 3 itu ada 2 ke 3 aksen sama ke 2 ke 3. 2 ke 3 itu realnya, sedangkan 2 ke 3 aksen itu fenomena isentropik. Saya masih kurang paham aja sih Pak terkait fenomena isentropik itu maksudnya bagaimana, dan dalam pengaplikasiannya kenapa hanya si turbine expander doang Pak yang mengalami fenomena tersebut Pak. Sebenarnya kompresor juga mengalami isentropik Mas. Ya, cuma tergantung kasusnya kan ya. Kalau di chapter 8 kan kompresor nggak ada. Nah, jadi gini. Pengertian isentropik, ya, ini tentang isentropik. Misalkan ini ada expander, kompresor Mas. Sorry, expander kan gini, ya. Gambarnya agak jelek gini nggak apa-apa ya, yang penting paham. Ini 1 masuk, 2 keluar. Terus ini ada WS. Nah, kalau ini aliran 1 berarti kan dia punya S1. Kalau aliran 2 berarti dia punya S2. Dia dikatakan isentropik ya itu ya ketika S2 ya, sama dengan S1. Artinya ketika dia S2 sama dengan S1 ya, berarti kalau S2 min S1 sama dengan 0.
nilai nol di sini itu kan dia menyatakan tidak ada ini interaksi, ya. Tidak ada interaksi antar molekul. Nah, ya, jadi kalau sebenarnya delta S, ya, delta S sama dengan 0, itu artinya interaksi antar molekul nggak ada. Karena entropi kan dia menyatakan ini, ya, suatu besaran yang menyatakan dia adanya interaksi antar molekul atau tidak. Kan bisa dinyatakan dalam itu juga. Nah, berarti kalau insentropik, ya, ketika dia insentropik, itu efisiensinya sama dengan 100%. Ini ketika insentropik. Nah. Tapi kan kalau hukum dua termodinamika itu efisiensi tidak mungkin 100%. Nah, sehingga dari sini muncul suatu persamaan, ya, antara kondisi real dengan kondisi insentropiknya. Dalam hal ini kalau dia expander, maka dia WS per WS insentropik. Nah, ini. Jadi sebenarnya insentropik itu tidak terjadi. Insentropik itu tidak mungkin terjadi pada alat ini. Dalam hal ini dalam expander. Nggak ada. Cuma insentropik itu sebagai pendekatan saja. Sebagai pendekatan. Aslinya sih nggak ada. Nggak ada. Alat yang efisiensinya 100% itu nggak ada. Gimana, Mas? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya udah paham, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang tanya? Pak, saya izin tanya lagi, Pak. Yang mana? Masih sama sih sebenarnya, tadi saya masih bingung. Itu kan asumsinya superheated steam. Tapi kenapa yang dimasukkan angkanya itu untuk yang saturated, Pak? Nomor berapa tadi? 718 ya? Yang superheated steam. Superheated steam ini aliran 1, aliran 2 ini saturated steam. Ya, pertanyaannya gimana, Mbak, tadi? Yang H3 sama S3 itu tadi kan, itu kan halaten, terus ada dua fase liquid sama vapor. Terus itu kan asumsinya superheated ya, Pak. Tapi kenapa yang dimasukkan itu kok nilai yang saturated steam gitu? H3 berarti nomor 8 ini ya? 8.3, ya. 8.3. H3. Mana H3? Iya, yang itu, Pak. Nah, ini kan H3 liquid sama H3 vapor. Nah, maksudnya liquid, ini punyanya saturated liquid. Nah, jadi H3 liquid itu saturated liquid, kalau H3 vapor artinya H3 saturated vapor. Saturated liquid dan saturated vapor kan sama nilainya. Coba berarti ketika ada di panas laten itu
dia pakai saturated itu ya Pak nilainya? Apa asumsinya? Iya. Intinya kalau dia H3 liquid sama H3 vapor, dia kan pada steam tabel itu posisinya di sini. Ya, jadi di ini kan superheated steam ya. Berarti saturated liquid sama saturated vapor. Kemudian di saturated steam itu juga ada ini ya, saturated liquid dan saturated vapor. Nilainya sama sebenarnya. Ya, berarti intinya untuk yang apa di latent heat itu kita pakainya asumsi saturated gitu ya Pak? Iya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Cuma biasanya kalau steam tabel yang saturated steam, ya, steam tabel yang saturated steam itu biasanya angkanya nggak cantik. Coba cek aja ini. Ya. Tekanannya, angkanya kan koma-komaan, nggak cantik kan ya. Nah, sehingga nanti apa dampaknya? Diinterpolasi jadinya. Tapi kalau pada superheated steam angkanya kan cantik, 1, 10, 20, 30. Soalnya sudah saya sesuaikan kok ya, angkanya cantik-cantik kok ya. Ya, ada lagi yang tanya? Nah, mungkin kalian banyak bingungnya di pembacaan steam tabel ya, karena belum terbiasa aja. Ya, ada yang tanya lagi? Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Mungkin ini sih Pak, bukan soal tapi terkait nanti pas UAS materinya itu dari awal Pak, full untuk soal-soalnya. Mulai expander, kompresor, pompa, terakhir yang power plant. Ya, itu. Terima kasih ya Pak. Ya. Ada lagi yang tanya? Pak, maaf saya mau nanya lagi Pak. Ya. Saya masih ini bingung di expander. Kan yang rumus X aksen dan H aksen itu kan balik lagi Pak, maaf ya bahas vapor dan liquid. Nah, itu untuk melihat S2-nya, S out-nya yang keluar itu tuh tergantung diketahuinya yang mana kan Pak, bisa dari superheated, bisa dari saturated, benar nggak Pak? Iya, benar. Jadi rumus S aksen H aksen itu berlaku untuk keduanya apa ya? Untuk bisa di steam tabel superheated, bisa di steam tabel saturated ya Pak? Iya, sama aja. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, yang lain dilihat dulu ya. Ini yang lain belum baca ini kayaknya, belum lihat saya. Yang expander baru 34 view.
Ada lagi yang tanya? Mumpung ini nanti sampai 4:30 aja ya. Kita sambil santai aja. Ya, mungkin bedanya ini ya. Bedanya steam tabel saturated sama superheated steam itu bedanya di sini. Kalau saturated steam ya, dia hanya pada kondisi saturated liquid, saturated vapor, sama yang evap ini campuran. Evap ini campuran. Ya. Ini kalau saturated steam. Saturated steam itu tidak bisa tahu kalau pada suhu yang sangat tinggi. Pada suhu yang sangat tinggi. Tidak pada saturated liquid maupun saturated vapornya. Nah, ini. Misalkan suhunya 250. 250 tekanannya 1 kPa. Ya, ini di saturated steam nggak ada. Nggak ada di saturated steam. Tapi superheated steam itu nggak bisa tahu kalau kondisi steamnya itu campuran. Kondisi steamnya campuran antara liquid dan vapor. Nggak ada ininya ya, nggak ada evapnya ini. Ya, bedanya di situ. Kalau digambar ya, saturated liquid sama saturated vapor itu kan kayak gini. Oke. Mana tadi yang orat-orat? Ya kan ada gini kan ya. Ini T, ya. Ini suhu. Terus ini biasanya Q, ya. Panas. Kan gini. Nah, ini areanya untuk saturated steam. Ya. Kemudian yang atas, ya, sampai titik lagi. Ya ini ke atas terus ya. Kok kehapus sih? Nah, ke atas terus. Ini adalah areanya untuk superheated steam. Nah, areanya gini. Kalau ini saturated liquid, nah, ini adalah saturated vapor. Ini boiling point. TB, saya singkat TB, T boiling, titik didih. Nah, bedanya di situ. Ada yang tanya lagi? 24 menit lagi, ada yang tanya? Pak, maaf Pak, saya mau tanya lagi, masih bingung. Iya. Ini Pak, untuk WS kan M kali delta H ya Pak, tapi kan M-nya juga masa steam. Nah itu delta H-nya kapan pakai, kan H2-H1, kapan pakai H2, kapan pakai H2 aksen. Saya bingung di situ Pak. Karena kan ya udah Pak, lanjut Pak. Maaf Pak. Ya. Kalau ada aksennya itu efisiensinya 100%. Ya. Kan gini kan ya. W sama dengan M kalikan delta H. Ya. Ada delta H aksen, gini kan ya.
Ada Iya, lagi Pak. WS sama dengan M kalikan delta H, di mana H aksen itu merupakan delta H aksen adalah H2 aksen min H1. Kalau delta H biasa itu H2 min H1. Kalau pada kondisi ini, artinya dia efisiensi sama dengan 100%. Kondisinya apa? Isentropik. Kalau yang ini, berarti efisiensi tidak sama dengan 100%. Kondisinya real. Ini. Ya, gimana, Mbak? Untuk di soal Pak, bagaimana kita ketahui power W-nya itu adalah real, Pak? Kalau diketahui efisiensinya, Oh, baik. kan ada data efisiensinya. Kalau expander juga ada efisiensinya. Ya, di soal misalkan, nah, nah ini 8.3 turbin, nah ada efisiensinya. Pompa ada efisiensinya. Nah, berarti yang dipakai adalah H2 yang nggak ada aksennya. Ya nggak, indeksnya nggak harus 2 yang menyesuaikan dengan dia posisinya di mana. Ada efisiensinya. Hampir semua kok ya ada efisiensinya. Kalau nggak ada efisiensinya berarti efisiensinya disuruh nyari. Nah ini 8.6 ada efisiensinya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang tanya? Ya, saya ada pertanyaan ya. Misal pertanyaannya saya kembangkan kayak gini. Mana ya? Expander atau kompresor? Yang ini, kompresor aja. Ya. 7.34. Ya, ini kalau sudah baca ini pasti tahu. Misalkan ya, ini kan ditanya WS ya atau kerja dari kompresor, ada H2, ada S2. Ini semuanya sudah dapat. Ya. H2 sudah dapat. Terus WS dapat. Entropi juga dapat. Misalkan saya kembangkan pertanyaannya. Berapakah suhu yang keluar dari kompresor? Gimana cara nyarinya? Ya, ada yang bisa jawab? Kalau saya tanyakan suhu keluar kompresor, gimana? Saya coba jawab, Pak. Ya, ada yang bersuara tadi. Iya, mungkin Suaranya dengar masuk gak, Pak? Tes. kecil banget. Tes. Masih Ya, kecil ya, Pak? yang kecil. Itu Mas, mungkin putaran di volumenya kamu taruhkan gitu. Udah full, Pak, ini. Hah? Full. Sudah full. Suara saya juga mantul ya. Suara Bapak Maksudnya kedengaran. apa? Yes, nggak apa-apa, volume saya yang tak besarkan. Sampai ngomong gimana cara mencari suhu keluar kompresor. Mungkin itu kan
aliran keluaran itu ada H2 sama S2 ya Pak ya. Ya. Kalau itu mungkin dari H2-nya di itu Pak, dicocokin ke tabel yang ada suhunya Pak. Mungkin gitu Pak. Oh ya, benar. Ya. Ya. Jawabannya ya, ada yang berpendapat lain? Ini sih Pak, kalau menurut saya selain dicocokin dengan tabel, kita juga misalkan bisa gunain interpolasi Mbak. Nanti perbandingannya itu bisa make dari H atau S Pak. Jadi misalkan kita suhunya itu di tengah-tengah, biasanya kan antara 798,15 atau 823, suhunya itu di antara itu. Itu bisa pakai metode interpolasi sih Pak, buat nentuin. Iya Pak. Ya, benar. Nah, caranya gini. P2 ini kan 700 kPa. Ya. Asumsi saya adalah superheated. Buka aja steam tabel. Steam tabel superheated. Nah, ini superheated ya. Cari 700 kPa. 700 ini ya. Nah, plotnya itu bukan dengan suhu, tapi plotnya itu dengan, ini kan ada entropi dan entalpi. Ya. Berarti salah satu aja, misalkan saja yang entalpi. Entalpinya 3718,248. 3718 itu posisinya di entalpi. Nah ini, ya, slide ke kanan 37. Nah, di antara ini berarti. Ya, berarti di antara 3699,9 dan 3811,4. Ini, angka ini tarik ke atas, ini suhunya berapa? Loh, kepotong. Ya. Nah, berarti suhunya antara 600 dan 650. Antara itu. Diinterpolasi. Ya Mas, benar jawabannya kayak gitu. Ya, siapa tadi? Zilan sama siapa tadi yang jawab? Muhammad Okta. Iya Pak, Muhammad Okta. Muhammad Okta kelas apa? Kelas C Pak. Oh, kelas C. Zilan kelas? Kelas A Pak. Oh, kelas A. Ya, tak catat nanti. Ya, kemudian ada kasus kayak gini. Saya itu dulu waktu mahasiswa ya, untuk pengalaman itu di steam tabel suhunya itu tidak mengakomodasi. Ya. Misalkan gini, 700, yang mana 700? 700 ini suhunya 650. Nah, kadang itu saya plot ya, 700 misalkan dengan delta H-nya, ini kan maksimalnya 3811,4. Bawahnya lagi nggak ada. Bawahnya lagi ini tekanannya sudah beda. 750, 750, 900. Ya. Berarti nggak ada suhu yang lebih besar daripada 650 tadi. Atau 900 sekian Kelvin. Atau 923 ya Kelvin. Nah, bagaimana? Yang angkanya 3850, berarti di ekstrapolasi. Tahu caranya ekstrapolasi? Enggak manual, pakai cara cepatnya. Ada yang tahu bagaimana? Ekstrapolasi. Cepat banget, 1 menit jadi. Tidak, Pak. Hah? Oh, nggak tahu. Tidak tahu, Pak. Yang lain? Ada yang tahu caranya ekstrapolasi? Kalau interpolasi kan ya
Ya di pembahasan saya kan sudah saya kasih contoh. Ekstrapolasi gimana caranya? Ya caranya itu pakai Excel. Pakai Excel caranya. Misalkan gini. Masukkan angkanya, ya. Angkanya masukkan. Dibuat apa versi apa tadi? Ya, misalkan warnanya. Berarti kalau ditanyakan suhu kan berarti ini T, ini S, ya, atau H. Ya, dari masing-masing titik, ya, dari masing-masing titik ini, ya, ini kan ada nilai H-nya, kemudian ada yang atas ini ada nilai T-nya, itu ya. Berarti dia dibuat plot, ya, pakai Excel. Buat aja gini, seret gini. Nah, kan sampai titik ini aja nanti. Guys, anggap aja gini. Nanti keluarkan persamaannya. Y sama dengan M kalikan X plus C. Nah, gini. Misalkan ini suhu maksimalnya 650. Nah, ini maksimalnya berapa tadi? 3811,4. 3811,4. Misalkan yang ditanyakan 3850. Ya. Ini berarti di ekstrapolasi. Nah, ini masukkan. Ini yang namanya ekstrapolasi. Y-nya itu sama dengan, saya tulis dulu, Y sama dengan M kalikan X plus C, ya. Y-nya kan T, M-nya ini nanti dapat, ya, dapat dari persamaan. X-nya itu adalah H-nya plus C. C ini dapat dari persamaan, dari angkanya sama keluar nanti. Nah, sehingga T-nya dapat. Ya, kayak gini. Contohnya ya, coba saya praktekkan ya. Ini adalah kita coba ekstrapolasi dari sistem tabel. Kadang ada kasus kayak gitu. Bapak soalnya keliru. Kelirunya gimana? Di sistem tabel nggak ada. Bukannya nggak ada ya, tapi sistem tabel itu memiliki keterbatasan. You'll never see on screen, not very pretty, but we sure